Kali ini kita akan membahas film bergenre drama komedi berjudul Turning Red yang rilis pada tahun 2022. Film diawali dengan seorang anak yang sedang menceritakan tentang kisah keluarganya dan anak kecil tersebut bernama Meilin. Meilin yang baru berusia 13 tahun adalah anak yang sangat mandiri, aktif, dan juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Tampak Meilin yang berangkat ke sekolah menggunakan bus dan sesampainya di sekolah, Mei langsung menemui sahabatnya yang bernama Miriam, Priya, dan juga Abi. Di sekolah, Meilin dikenal sebagai murid yang berprestasi di segala bidang, baik di kelas maupun di klub sekolah, namun murid-murid lainnya menganggap Meilin adalah sosok murid yang memiliki tingkah aneh dan juga menyebalkan. Saat pulang sekolah, sahabatnya Meilin mengajaknya untuk melihat pelayan minimarket yang tampan bernama Davan. Namun tampak Mei yang tidak tertarik karena ia dan sahabatnya mengidolakan sebuah boyband bernama Four Town yang beranggotakan 5 pria tampan di dalamnya. Setelah itu, mereka pun mengajak Mei untuk pergi karaoke. Namun Mei menolak ajakan tersebut karena ia harus segera pulang untuk membantu ibunya mengurus sebuah kuil milik keluarganya. Meskipun Mei adalah anak yang mandiri, tampak ibunya yang sangat protektif kepadanya. Dan ketika sampai di rumah, mereka pun berdoa kepada leluhur mereka bernama San Yi, yaitu sang penjaga Pende Merah. Dan karena kuil mereka adalah tempat wisata, Mei dan ibunya pun mulai bekerja sebagai pemandu yang mengenalkan sejarah kuil keluarganya kepada turis yang datang berkunjung. Malam harinya, tampak ayah Meilin yang sedang memasak makan malam, lalu tak lama setelah itu, ada berita tentang konser Four Town, namun terlihat ibu Mei yang tidak suka dengan boyband tersebut. Selesai makan malam, Mei yang sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba menggambar sosok Davan di bukunya, namun tak lama setelah itu, ibunya datang ke kamar Mei dan melihat ada gambar Davan di bukunya. Ibunya yang mengetahui Davan bekerja di minimarket, langsung mendatangi dan memarahi Davan, serta menunjukkan gambar ia di buku Mei, yang membuat Mei ditertawakan oleh salah satu temannya yang bernama Tyler, dan juga orang-orang di sana. Setelah kembali ke rumah, Mei yang sedang tertidur, bermimpi buruk bahwa kondisi kuilnya menjadi hancur, dan banyak kejadian aneh yang terjadi di mimpinya. Ketika terbangun, Mei terkaget karena ia tiba-tiba berubah menjadi Pende Merah, sehingga ia menjadi panik dan membuat ibunya Mei mengira bahwa ia mengalami menstruasi pertamanya. Namun untungnya, ibunya tidak sempat melihat wujud Mei, dan ketika Mei kembali ke kamar, lalu mencoba menahan emosinya, Mei pun berhasil kembali menjadi wujud normal manusianya. Mei pun berangkat ke sekolah, namun di sana, Mei melihat Tyler yang menyebarkan gambar miliknya sambil mengejek dirinya, namun untungnya Mei berhasil menahan emosinya saat itu. Ketika di kelas, tampak ibunya Mei yang mengawasinya dari luar kelas. Hal tersebut membuat suasana kelas menjadi heboh, sehingga Mei tidak bisa menahan emosinya dan kembali berubah menjadi Pende Merah. Mei yang malu lalu berusaha kabur dari sekolahnya dan menyebabkan kekacauan di jalanan, hingga Mei akhirnya sampai di rumah, dan orang tua Mei pun berusaha menenangkannya. Ibunya lalu membawa Mei ke kuil, dan di sana ibunya menjelaskan bahwa ketika para leluhurnya sedang berperang dulu, San Yi meminta bantuan dari dewa untuk perlindungan, dan pada malam bulan merah, dewa tersebut mengabulkan permintaan San Yi. Dengan menyalurkan emosinya, San Yi berubah menjadi Pende Merah, hingga ia berhasil mengusir para bandit, serta melindungi keluarga dan desanya, dan hal tersebut pun diwariskan ke anak-anaknya, hingga ke keturunan Mei sekarang. Ibunya Mei dulunya juga pernah menjadi Pende Merah, namun ia berhasil menyegel Pende Merah dari dirinya, dan ritual yang sama akan dilakukan kepada Mei pada saat bulan merah yang akan terjadi sebulan lagi di tanggal 25. Keesokan paginya, teman-temannya Mei datang untuk menjenguknya. Awalnya mereka sempat kaget dengan perubahan fisik Mei, namun setelah ia menjelaskan
Teman-temannya pun berusaha menghibur Mei, hingga akhirnya ia kembali normal. Setelah itu, teman-temannya mengabarkan bahwa boyband favorit mereka akan mengadakan konser di kota mereka, dan Mei pun menunjukkan kepada keluarganya bahwa ia sudah bisa mengontrol emosinya setelah diberikan beberapa tes. Mei lalu meminta izin untuk menonton konser boyband favoritnya, namun hal tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh ibunya, karena takut Mei akan berulah lagi dengan banyaknya penonton di sana. Tak lama setelah itu, neneknya Mei menelepon setelah melihat berita tentang Mei dan memutuskan untuk datang ke rumahnya untuk membantu acara ritual Mei. Keesokan harinya, ternyata teman-teman Mei juga tidak diizinkan ke konser, sama seperti Mei, lalu mereka pun mencari cara mendapatkan uang untuk membeli tiket konser. Ketika Mei sedang berubah di toilet, murid-murid lainnya tak sengaja melihat wujud Mei, dan ternyata mereka menyukai wujud panda merah tersebut, dan rela membayar berapapun untuk melihat Mei. Maka dari itu, Mei dan teman-temannya pun terpikirkan rencana untuk mendapatkan uang agar mereka bisa pergi ke konser, yaitu dengan mengumpulkan murid-murid yang ingin berfoto dengan panda merah. Mereka juga menjual aksesoris dengan tema panda merah, hingga bisnis mereka cukup ramai, dan uang mereka sedikit demi sedikit akhirnya terkumpul cukup banyak. Pada saat jam istirahat, ketika mereka sedang berdiskusi untuk mencari lebih banyak tambahan uang, Tyler yang mendengar pembicaraan mereka, lalu mengancam Mei bahwa ia akan memberitahu rahasia bisnisnya kepada ibunya. Tyler lalu menawarkan bisnis agar Mei mau hadir di acara ulang tahunnya nanti malam, namun dalam wujud panda merah. Dan setelah negosiasi panjang, Mei dan Tyler pun setuju dengan bayaran $200. Sore harinya, ketika Mei izin ke ibunya untuk pergi belajar kelompok dengan temannya, ibunya tiba-tiba ingin ikut dengannya, namun ketika Mei berusaha melarang ibunya, nenek dan keluarga besar Mei akhirnya sampai. Di sisi lain, Tyler dan teman-temannya masih menunggu kedatangan Mei, sedangkan Mei terperangkap dengan keluarganya dan tidak bisa keluar rumah. Ketika Mei meminta izin untuk beristirahat di kamar, neneknya tiba-tiba datang dan memberitahu Mei bahwa ia tidak boleh memiliki keterikatan dengan panda merah karena hal tersebut akan membuat ritualnya menjadi gagal. Neneknya lalu mengatakan bahwa hubungannya dengan ibunya Mei juga merenggang akibat panda merah, sehingga ia tidak ingin Mei mengalami hal yang sama dengannya. Mei pun akhirnya datang ke pesta Tyler, namun ia malah memakai kostum panda yang menyebabkan Tyler marah dan kemudian membatalkan kesepakatan mereka, sehingga mereka terancam akan batal menonton konser karena gagal mendapatkan uang tambahan. Tidak tega melihat sahabatnya yang sedih, Mei pun akhirnya memutuskan berubah menjadi panda merah untuk yang terakhir kalinya, dan mereka pun berpesta ria di sana. Sebelum pulang, neneknya Mei memperingati ibunya agar menjaga Mei sampai hari ritual tiba. Namun ketika ibunya pergi ke kamar Mei, ia malah menemukan barang-barang jualan Mei, dan Mei juga ketahuan tidak ada di tempat tidurnya. Kembali ke Mei dan sahabatnya yang sedang nongkrong di luar rumah, tiba-tiba mereka mendapatkan berita bahwa konser boyband mereka akan tampil pada tanggal 25, di mana tanggal tersebut bertepatan dengan ritual Mei. Tak lama setelah itu, Tyler pun menyuruh Mei untuk kembali ke pesta, namun Mei yang sedang kesal menolak permintaannya, hingga membuat Tyler marah dan mengejek ibunya Mei serta kuilnya. Sehingga Mei pun langsung marah dan menyerang Tyler, yang membuat suasana menjadi canggung, hingga ibunya datang untuk meminta maaf kepada orang tua Tyler. Ibunya Mei lalu memarahi sahabatnya Mei, karena sudah memberikan pengaruh buruk terhadap Mei. Namun Mei malah mengabaikan temannya, yang membuat mereka tampak kecewa dengannya. Singkat cerita, hari konser pun tiba, dan teman-teman Mei tetap datang ke konser tersebut, sedangkan Mei dan keluarganya bersiap-siap untuk melakukan ritual. Setelah itu, ayahnya tak sengaja menemukan video Mei dengan sahabatnya,
Ia lalu menemui Mei dan menceritakan tentang kisah ibunya dulu yang berselisih dengan neneknya karena tidak setuju dengan hubungan ibu dan ayahnya. Ayahnya lalu memberikan wejangan kepada Mei untuk memutuskan tentang apakah ia ingin melepaskan kutukannya atau tidak. Ritual pun akhirnya dimulai, dan Mei duduk di tengah lingkaran di bawah bulan merah. Dan ketika Mei masuk ke alam bawah sadarnya, ia bertemu dengan San Yi yang akan membantunya untuk melepaskan dirinya dari pende merah. Namun di tengah proses tersebut, Mei teringat dengan kebahagiaan yang ia alami ketika sedang dalam wujud pende merah, sehingga ia pun memutuskan untuk mempertahankan pende merah di dalam dirinya. Mei pun memutuskan untuk kabur agar ia bisa pergi ke konser, namun keluarganya tidak bisa menahannya, yang membuat ibunya terjatuh hingga kalungnya retak. Keluarganya pun menyalahkan ibu Mei karena tidak bisa mengurus Mei, yang membuat ibunya marah hingga segel pende merahnya terlepas dan membuat ibunya berubah menjadi pende merah raksasa. Sedangkan Mei akhirnya sampai ke tempat konser Fortune, dan ia langsung meminta maaf kepada sahabatnya, dan mereka pun akhirnya berbaikan. Mereka juga bertemu dengan Tyler, lalu konser pun akhirnya dimulai, dan mereka tampak sangat senang menyaksikan konser tersebut. Namun tak lama setelah itu, ibunya Mei sampai dengan wujud pende raksasa, hingga membuat semua orang di sana ketakutan, dan Mei akhirnya menjelaskan bahwa selama ini ia berbohong demi menyenangkan ibunya, yang membuat ibunya menjadi semakin marah. Keluarga Mei lainnya pun berusaha menyiapkan ritual untuk ibunya, sedangkan Mei berusaha untuk mengulur waktu, namun ibunya terlanjur pingsan di luar lingkaran ketika Mei menyerangnya. Karena bulan merah hampir selesai, Mei pun harus menarik ibunya ke dalam lingkaran, hingga dibantu oleh keluarga lainnya yang akhirnya ikut melepaskan segel mereka agar bisa membantu Mei. Dengan dibantu oleh Fortune dan juga teman-temannya yang ikut bernyanyi di sana, ritual pun akhirnya berhasil dilakukan dan mereka kembali ke alam bawah sadarnya. Di sana Mei bertemu dengan ibunya ketika masih remaja, dan Mei akhirnya mengetahui alasan mengapa ibunya sangat posesif dengannya. Karena ibunya juga ternyata mengalami tekanan yang sama dari sang nenek. Mei pun menjemput sang ibu untuk menemui sisa keluarganya, dan di sana, nenek dan ibunya pun akhirnya saling meminta maaf. Lalu satu persatu dari mereka kembali melepaskan pende mereka, terkecuali Mei yang memutuskan untuk mempertahankan pende merahnya. Tak lama setelah itu, San Yi pun menyambut Mei untuk membawa ia kembali ke dunia aslinya. Di akhir cerita, tampak hubungan Mei dan ibunya yang akhirnya membaik, dan kuil mereka juga menjadi banyak pengunjung, karena ibunya juga harus mengumpulkan uang untuk memperbaiki stadion yang dirusaknya kemarin. Ibunya juga kini sudah tidak melarang Mei untuk melakukan apapun yang Mei inginkan. Dan begitulah akhir cerita dari film Turning Red. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.